oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita belajar pada saat ini, kesempatan ini, tema kita yang mendekati dengan Idul Fitri, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini merupakan kewajiban umat Islam dengan syarat ada belanja pada hari raya Idul Fitri. Waktunya ini terkadang menjadi penting karena seringkali muncul permasalahan ketika seseorang itu belum mampu membedakan mana waktu-waktu yang zawas, mana waktu yang wujub. Jadi zakat fitrah itu ada waktu yang boleh sudah ditunaikan zakat fitrah itu. Mulai kapan? Mulai 1 Ramadan sudah boleh. Tapi statusnya boleh. Ada waktu wujub, waktu wajib. Kapan waktu wajibnya? Kalau jadi nanti kita hari raya hari Kamis, malam takbiran di malam Kamis itu setelah sholat maghrib, disitulah wajibnya. Sampai kapan dia Pak Ustadz? Sampai naik khotib ke mimbar. Naik khotib ke mimbar untuk khutbah Idul Fitri, Assalamualaikum katanya. Ada orang mengeluarkan zakat setelah itu? Ada. Itu kalau seandainya ada orang memberikan zakat setelah khotib naik ke mimbar, itu tidak zakat lagi statusnya. Statusnya menjadi sedekah. Kalau zakat hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunnah. Kenapa? Karena muncul pertanyaan terkadang, Pak Ustadz, izin Pak Ustadz, apa itu? Saya lagi hamil nih. Terus apakah bayi saya ini wajib saya keluarkan zakat fitrahnya? Kira-kira wajib enggak Bapak Ibu? Itu tadi. Karena belum konek nih, mungkin karena udah di penghujung nih kan. Kunang-kunang bawanya belum makan tuh. Waktunya itu waktu wujud. Kalau dia masih di dalam perut, belum nongol dia, apa yang mau dikeluarkan? Ingat, kewajibannya itu ada dia, lahir dia pada malam takbir itu. Kalau masih di dalam, nah seperti itu. Sampai nanti khotib naik ke mimbar. Ada lagi yang sering nanya, Pak Ustadz, orang tua saya udah meninggal Ustadz. Udah lama? Baru lagi Pak Ustadz, 2 atau 3 hari yang lalu. Boleh saya keluarkan Pak Ustadz zakat fitrahnya? Tidak boleh. Kenapa? Karena yang dikeluarkan zakat fitrahnya itu harus hidup, harus ada dia pada hari malam takbiran itu sampai imam naik ke mimbar. Pak Ustadz, ada saudara saya Pak Ustadz, dikeluarkannya sekarang zakat fitrah. Sudah boleh itu Pak Ustadz? Sudah. Terus waktu malam takbiran itu Pak Ustadz meninggal dia. Sementara kata Pak Ustadz kemarin itu waktu wujubnya kan setelah tenggelamnya matahari. Iya. Berarti enggak wajib sama itu Pak Ustadz? Enggak. Tapi udah dikeluarkan Pak Ustadz zakat fitrahnya. Iya, sudah boleh dikeluarkan. Boleh kita tarik lagi Pak Ustadz zakat fitrah saudara saya itu. Ini janganlah perhitungan kali. Kalau udah dikeluarkan adalah. Tapi wajib enggak dia? Enggak wajib lagi, gitu loh. Kapan kewajibannya itu? Kewajibannya ada seseorang itu memiliki harta ia pada hari itu mulai terbitnya, mulai tenggelamnya matahari, azan maghrib pada malam Kamis itu sampai khotib naik ke mimbar. Oke. Mengenai ukuran, saya tidak menyalahkan ini nih. Yang dari Kementerian Agama kita tidak salahkan. Bapak Ibu mau ikuti ini mantap. Ini pendapat ulama juga. Tapi kalau kita lihat kajian-kajian fikih, ukuran zakat fitrah itu adalah
3 kilo. Bukan 2,5 kilo. Kenapa? Karena satu orang per orang itu 1 sok. Bukan 1 sak ya. Lain pula. Berapa beratnya zakat fitrah itu? 1 sok. 1 sak itu berapa? 50 kilo. Kalau 50 kilo 1 sak semen itu. Ini 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Pernah Bapak Ibu mengeluarkan fidyah 1 hari itu 1 mud. 1 mud itu 7 on setengah. Oke, kami ulangi. Ukurannya zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu 7 on setengah. Berarti 7 on setengah kali 4. Berarti 3 kilo. Kalau mau pakai ukuran, pakailah itu. Itu yang dibuat Kementerian Agama ini Pak Ustadz, baik nih. Baik. Ini pun berdasarkan hasil penelitian para alim ulama kita. Tapi yang lebih baik lagi, yang lebih banyak, itu yang penting. Kalau memang dapat, buatlah 3 kilo. Jangan 2,5 kilo. Kenapa 2,5 kilo ini Pak Ustaz? 2,5 kilo ini, bayangkan kita berada di 34 provinsi. Untuk kita mencari beras sekilo itu insya Allah. Tapi bagi desa atau kota atau kampung yang sangat sulit penghasilannya, jangankan untuk makan beras, makan singkong pun sulit mereka. Tiwul sulit mencari. Makanya dipukul rata menjadi 2,5 kilo. Tapi kalau untuk lebih utamanya, itulah. Saya seumur hidup saya tak pernah saya memberikan zakat itu 2,5 kilo. Tapi saya tidak salahkan. Karena emak saya waktu itu, ingat saya itu dikiloi sama emak saya itu. Coba kalau Bapak Ibu cek ukuran mud itu nanti ada itu 7 on setengah. Nah itulah kasih 4 kali. Tuh. Jadi kalau misalnya dapat bikin 3 kilo. Pak Ustadz, terus untuk orang tua saya tadi macam mana yang sudah meninggal itu? Sudah saya keluarkan juga zakatnya. Kalau dikeluarkan statusnya berubah, tidak lagi zakat, itu dia jatuhnya ke sedekah sunnah. Ini yang khawatir saya. Bisa-bisa zakat Bapak Ibu tidak sah. Kenapa? Karena ibu membelinya dari panitia amil zakat, yang mana panitia amil zakat itu tidak menyediakan stok beras. Ini penting diperhatikan ini Pak. Jangan gara-gara ini nanti tak sah zakat fitrah Bapak. Susah kita sudah setahun sekali, tak sah pula secara kajian fikih. Begini, Bapak datang ke panitia, ke amil di tempat Bapak. Bapak tak bawa beras. Saya mau berzakat. Berapa orang Pak? Saya beranak-beranak ada 7 orang. Oh iya Pak. Dikasihnya 1 zakat fitrah. Bukan ada stok beras, tapi stok zakat yang sudah dikasihkan orang. Itulah dibeli seharga itu. Ditolak ini saya berikanlah ini zakat fitrah saya tahun ini. Ini zakat fitrah istri saya. Zakat fitrah anak pertama, kedua, ketiga atau dengan niat sekaligus sekeluarga. Tidak boleh memperjualbelikan zakat fitrah orang lain. Haram. Kenapa? Karena ketika misalnya kita sudah berikan ke amil, ya, amil menerima, itu sudah ada hak yang 8 orang itu di situ. Apa diperjualbelikan? Tidak bisa. Maka karena amil tak punya ilmu, begitulah. Tapi kalau misalnya amil punya ilmu, dia bekerja sama dengan pemasok beras, disediakannya stoknya supaya tidak terjadi jual beli zakat fitrah ini. Bapak mau pakai apa? Mau pakai duit beras? Nah, kalau beras pergi ke sana Pak, beli. Oke, sudah berapa orang? 7 orang, ambil, bawa ke 7 sini. Jangan zakat yang dikelola, yang sudah diserahkan orang ke amil, itu diperjualbelikan amil.
amilnya tak paham, masyarakatnya mau simpel. Kalau bahasa kita Medan belemak pea lah. Habis. Satu. Yang kedua, kesalahan fatal. Apalagi di situ, kenapa saya katakan tadi tidak ada faedahnya? Tidak boleh jual beli di masjid. Rasul yang mendoa, bukan Ustaz Jalal. Rasul, kalau kamu lihat ada transaksi di masjid, kata Rasul, doakan. Apa doanya? La arba'allahu tijaraka. Mudah-mudahan bangkrut jualanmu. Sudahlah zakat fitrah dijual belikan, jual belinya di masjid. Astagfirullahaladzim. Di mana lagi itu? Jadi, ini pesan nih, kalau ibu mau hati-hati, bapak hati-hati, timbang sendiri, oke? Bawa ke amil. Oke, serahkan ke amil. Jangan beli dari amil yang tidak menyediakan stok beras. Kalau mau beras, beras saja. Kalau mau duit, duit saja. Saya tidak menyalahkan orang yang mau pakai duit. 4 mazhab, satu yang membolehkan. Siapa itu? Abu Hanifah, Maliki, Hambali, Syafi'i. Zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok masyarakat tertentu. Apa yang biasa dimakannya? Rasul pernah makan beras? Enggak. Berarti Rasul apa yang dimakannya 4. Apa itu? Tamar. Yang kedua gandum. Yang ketiga korma kering atau kismis. Yang keempat susu yang dikeringkan, mentega. 4 itulah. Kalau mengikut Rasul tak sesuai kita dengan Rasul. Tak pernah sesuai kita itu untuk zakat ini. Kalau mau ikut Rasul, berilah zakat pakai korma. Loh, kenapa kita pakai beras Pak Ustaz? Ini dikiaskan karena itu makanan pokok. Jadi makanan pokok kita adalah beras. Seperti itu. Nah, jadi supaya lebih abdulnya buat satu orang itu 3 kilo. Jangan lagi membeli zakat fitrah yang tidak disediakan amil stok berasnya, tapi dijualnya sudah. Pekerjaan itu haram, dilakukan di masjid haram, berdabel-dabel. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Tapi ini Bapak Ibu baik-baik nanti cara menyampaikannya. Jangan bilang nanti gini. Kita karena udah selama ini, udah lama pengajian ini, enak saya menyampaikannya. Tapi kalau yang baru-baru datang ibu ke musholla, datang ibu ke masjid, haram. Oh, dia sahnya nanti parah. Apalagi puasa-puasa. Syukurlah aku mengeluarkan zakat, katanya. Recok. Jadi apa yang kami sampaikan ini karena kita sudah terbiasa nih mengaji. Bagi yang belum biasa mengaji, panas kupingnya. Dipikir dia udah baik pekerjaan itu. Baik, kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.